asasi manusia adalah sebuah gagasan agung. Konsep agung mulia yang dicapai oleh kebudayaan makhluk manusia. Sudah tidak terhitung banyaknya manfaat yang serba besar yang dinikmati umat manusia berkat adanya konsepsi hak asasi manusia itu. Banyak. Bahkan Indonesia, nah ini yang banyak orang lupa atau tidak tahu. Indonesia bahkan pernah berbangga karena menjadi negara pertama di dunia yang memasukkan deklarasi hak asasi manusia dari PBB tahun 1948 itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara. Di Universal Declaration of Human Rights. Itu dicetuskan di PBB pada Desember 48, tahun 48. Di saat Indonesia hendak membentuk kemudian tahun berikutnya Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Gitu. Maka dimasukkanlah itu ke dalam konstitusi RIS. Dan kemudian kita tahu beberapa bulan kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Waktu Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan RI, NKRI. Dia masuk ke dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi Indonesia bukan sekedar melakukan ratifikasi seperti biasa, yaitu melalui undang-undang atau apa, melainkan undang-undang dasar. Itu. Nah, hak asasi manusia itu memang sebuah tonggak prestasi kebudayaan dan peradaban umat manusia. Kemanusiaan universal. Tapi, kenapa sampai hari ini beberapa negara belum mau meratifikasi hak asasi manusia yang dicetuskan PBB itu? Bahkan beberapa negara anggota PBB. Ada beberapa negara Islam. Begitu juga negara Vatikan. Induk gereja Katolik sedunia. Mengapa? Mengapa pula Bung Karno bersikeras menolak untuk memasukkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45? Banyak lagi penolakan dari berbagai pihak. Banyak masalah lain mengenai hak asasi manusia. Itulah yang hendak kita jelaskan, hendak kita bahas dalam rangkaian pembicaraan kita. Penyebab-penyebabnya, sejarahnya, filosofisnya, latar belakang perkembangan-perkembangannya, tinjauan dan analis-analisnya, itu akan kita bahas semua. Kita gali, kita bahas tuntas gitu. Nah, dalam satu rangkaian pembahasan yang banyak ke depan. Banyak ahli hak asasi manusia yang tidak tahu kalau gagasan mulia ini lahir di tengah-tengah kecamuk perang antar agama. Kita tahu Bill of Rights tahun 1689 di Inggris itu. Dan sebelumnya udah ada juga Undang-Undang Toleransi, Toleration Act. Latar belakangnya itu perang agama. Ada mungkin yang bilang, itu perang antar gereja. Saya katakan, gereja itu agama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta berarti tidak kacau. Artinya ini mengenai aturan, tata, nah, termasuk tata ibadah, tata perilaku etikal atau akhlak dan lain-lain. Gitu. Aturan organisasi gereja, agama. Jadi gereja ya agama. Yang harus dibedakan adalah gereja dan Tuhan, agama dan Tuhan. Itu. Yang banyak membawa masalah selama ini yaitu tidak membedakan antara aturan agama, aturan gereja, dan kehendak Tuhan. Sebab lainnya, mengapa saya menyebut itu perang agama? Karena pada waktu itu yang berperang bukan hanya Katolik versus Protestan, tapi juga terhadap agama Yahudi. Semua negara, entah dia Katolik ataupun Protestan, tetap menghantam Yahudi, memusuhi, menggayang Yahudi. Yahudi tetap ditindas, dikilas oleh semua agama waktu itu. Juga terhadap kaum Muslim. Itu negara-negara
Protestan maupun Katolik, tetap melakukan diskriminasi. Hanya memang ada perlawanan-perlawanan kecil di negara-negara koloni Eropa itu yang tidak dicatat sejarah karena bukan sebagai perang gitu. Bahkan jarang dicatat sejarah dalam konteks skala sejarah dunia gitu. Nah, perang antara Katolik dan Protestan itu berkobar-kobar. Waduh, menyala di mana-mana. Apinya menjalar kemana-mana gitu. Kita tahu itu sampai ke Indonesia. Gitu. Belanda pertama masuk, Belanda yang Protestan, pertama masuk ke Indonesia itu di mana? Itu kan, itu yang sampai hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia. Indisekera, anggotanya itu GMIT, Gereja Timur, tuh, Gemim di Minahasa, GPIB di Indonesia Barat. Itu yang diperingati sebagai ulang tahun GPI 27 Februari. Itu adalah tidak lain adalah hari ketika Belanda merebut benteng Portugis di pantai Teluk Ambon. Hari ketika pasukan Portugis di benteng itu, komandannya seorang kapten itu, dibaptis paksa dari Katolik menjadi Protestan. Semua pasukannya dibaptis paksa. Yang tidak mau dibunuh atau yang sempat melarikan diri. Begitupun masyarakat di Maluku Utara itu udah banyak yang hampir seabad udah jadi Katolik, lari atau terpaksa pindah konversi ke Protestan. Yang lain lari ke daerah NTT sekarang itu ya, Flores dan sebagainya. Di mana-mana itu berkobar. Saya sebut saja satu contoh, yaitu perang 30 tahun di Eropa. Perang antara Protestan dan Katolik. Medan perangnya itu di seluruh Jerman dan Austria dalam peta sekarang. Tapi itu melibatkan hampir semua negara sekitarnya. Prancis, Swedia, Hungaria, sampai Polandia. Itu betul-betul perang paling brutal. Paling ganas. Tapi juga paling konyol. Kenapa? Itu cuma dimulai dari ada sekelompok orang Protestan menangkap dan memukuli 3 orang Katolik. Sesudah dipukul, disiksa, mereka melemparkan tubuh mereka dari bangunan tinggi dengan harapan matilah. Itu kan patah-patah tulang lah di sana kan. Tapi ternyata mereka jatuh di kandang babi, becek, tanah yang empuk ya, berlumpur. Maka tidak mati. Nah, mereka lah yang melapor ke pimpinan gerejanya. Maka mulailah perang yang luar biasa itu. Dari 1618, jadi 1618 sampai 1648. Itu. Perang yang luar biasa brutal itu. Kita mungkin dia bilang cuma 30 tahun, ada yang lebih. Ini lain gitu. Perang ini luar biasa biadab. Bayangkan sepanjang puluhan tahun tanpa kenal jeda, tanpa istirahat siang dan malam gitu. Selama 30 tahun tanpa gencatan senjata dan semuanya. Perang yang paling banyak menjadikan rakyat sebagai korban langsung. Bahkan sasaran penyerbuan. Jadi ada biasa kalau perang sasarannya adalah militernya kan gitu. Pusat-pusat militer, markas-markas maupun pusat-pusat persenjataan. Ini yang langsung diserang itu rakyat. Selain karena dianggap agama, mereka beragama musuh, juga karena memang ini. Nah, alasannya. Mengapa menjadikan rakyat sebagai sasaran? Dan mengapa sampai bisa sangat lama dan bahkan tanpa jeda sedikit pun itu? Jawabannya bukan faktor fanatisme agama ataupun politisasi agama. Melainkan itu di tengah kemiskinan masyarakat, rakyat miskin dijadikan tentara dengan gaji amat kecil atau bahkan tidak diberi gaji, tetapi diberi kebebasan penuh menjara dan merampok
dengan beringasnya kemana-mana. Kondisi inilah yang langsung mengundang sebanyaknya rakyat ikut perang, dan berarti makin banyak lagi rakyat yang jadi korban sasaran pembantaian, pemerkosaan, penjarahan, dan sebagainya. Sehingga perang menjadi makin luas, sangat liar, benar-benar laksana ganasnya sekawanan besar anjing-anjing kelaparan. Gitu. Sedemikian liarnya, dan karena pada dasarnya sebagian besar pasukan hanya didorong oleh faktor ekonomi, lapar dan rakus itu, maka dalam setiap pasukan Katolik banyak orang Protestan. Dan demikian pula sebaliknya. Sehingga terjadilah pasukan Protestan membantai rakyat Protestan. Demikian pula sebaliknya. Itu konyol. Benar-benar konyol. Di Jerman saja, jadi akibat dari perang itu, di Jerman saja, penduduk berkurang sampai lebih separuh. Jadi mestinya selama 30 tahun, populasi menjadi berlipat ganda, seiring waktu 3 dekade itu. Ini sebaliknya, malah berkurang lebih separuh. Itu. Dan yang tersisa sedikit itu pun harus tenggelam dalam kemelaratan yang mendalam. Lahirlah satu generasi yang kehilangan kemampuan produktivitas. Gitu. Saat itu Inggris tidak terlibat dalam perang itu secara berarti sama sekali. Tapi perang antar agama di Inggris pun sangat parah. Ya, apalagi di wilayah Irlandia. Kita tahu misalnya di Irlandia Utara, bahkan baru berhenti sudah dalam abad 20. Nah, walau Inggris tidak separah Jerman, tapi justru separah Jerman dalam hal tadi ya, yang perang 30 tahun. Tapi justru konsep awal hak asasi manusia lahir Inggris. Kita tahu di samping Magna Carta, gitu, berperanlah secara sangat penting karya-karya pemikiran filsuf John Locke. Ya, Locke. Bahasa Inggris tuanya disebut John Locke. John Locke itu menjelaskan mengenai kecenderungan umat beragama untuk menghantam penganut agama lain. Itu begini. Bahwa itu sungguh-sungguh tidak adil. Kenapa? Begini. Kita misalnya umat beragama tertentu, kita menghantam penganut umat beragama yang lain dari agama kita karena kita nilai mereka sesat. Kita yakin mereka sesat. Ya kan? Nah, karena mereka sesat, maka mereka akan dihukum Tuhan dalam siksaan maha kejam di dalam neraka selama-lamanya. Jadi bukan saja hukuman seumur hidup, atau bahkan bukan saja hukuman 1000 tahun atau 1 juta tahun bahkan, tapi selama-lamanya, hukuman kekal, hukuman paling ganas, paling kejam. Gitu. Jadi kata John Locke, kita menghukum para penganut agama lain di dalam kehidupan mereka di dunia ini hanya karena mereka akan dihukum siksa selama-lamanya dalam kehidupan di neraka nanti. Itu adalah lebih tidak adil dari segala ketidakadilan. Tidak ada yang lebih adil dari itu. Tidak ada yang lebih jahat dari itu, kata John Locke. Nah, jadi maka harus ada hukum di dunia ini yang menjaga hak-hak manusia secara universal. Untuk seluruh umat manusia, merata, secara universal. Jadi bukan hanya sebatas hukum nasional. Gitu. Untuk melindungi hak-hak dasar manusia, karena seluruh manusia sama. Gitu. Kemanusiaan itu universal. Nah, penganut-penganut agama yang berperang itu kan padahal perbedaan agama yang mereka anut itu bukan karena pilihan mereka pribadi, melainkan karena dilahirkan dari keluarga yang sudah beragama tertentu. Dan masyarakat dalam bangsa-bangsa yang menganut agama tertentu itu pun, itulah mereka yang berperang. Jadi misalnya kalau sekarang Anda lahir di Flores, sangat mungkin Anda Katolik.
Kalau Anda lahir di Bali, sangat mungkin Anda Hindu. Kalau Anda lahir di Aceh atau Tasikmalaya dan lain-lain, sangat mungkin Anda Muslim. Anda lahir di Singkawang, Konghucu. Lahir sebagai orang Batakaro, Toraja, Protestan. Nah, begitu. Pada abad 17, kalau orang Prancis Katolik, Spanyol Katolik, Belanda Protestan, Jerman Protestan. Nah, jadi kata John Locke, harus ada sedemikian banyak manusia di negara-negara yang penganut agama lain itu, sesat itu, yang pasti masuk neraka. Jadi kepastian masuk neraka dari berjuta-juta orang hanya berdasar tempat kelahiran. Nah, ini kata John Locke adalah sebuah penjelasan yang paling ngawur tentang adanya Tuhan. Kata John Locke, itu adalah penjelasan tentang Tuhan yang tidak mungkin dimengerti oleh akal yang waras. Nah, begitulah latar belakang suasana keagamaan yang melatari lahirnya konsep yuridis hak asasi manusia. Inilah pertama kali hak-hak dasar manusia dan hak-hak warga, hak-hak sivil diunifikasi, digabung semua. Jadi hak-hak dasar, hak warga mengenai hal lain, bukan hanya mengenai keagamaan. Gitu. Termasuk itu hak milik. Kita tahu John Locke itu adalah salah satu peletak dasar filsafat modern mengenai hak milik. Gitu. Juga hak lain itu digabung semua. Termasuk yang dari pengembangan asas-asas dan norma kaidah yang dikembangkan dari Magna Carta dari abad 13. Magna Carta tahun 1215 gitu. Sebutannya itu Magna Carta, bukan Magna Carta gitu. Pada masa itu kita tahu Inggris dan banyak bangsa-bangsa Eropa masih didominasi oleh bahasa Latin. Jadi penyebutannya Magna Carta, bukan Magna Carta. Sekarang modern English itu Magna Carta. Magna Carta itu adalah yang kemudian menjadi asas hukum yang sangat penting, yaitu nullum delictum, nulla punacin, dan seterusnya. Yang menjadi pasal pertama KUHP. Gitu. Nah, Magna Carta itu dulu untuk mencegah penguasa bertindak sesuka hati tanpa dasar hukum. Begitu. Sampai sekarang hak asasi manusia, human rights, terbilang paling sering diajukan sebagai solusi masalah ketidakrukunan sosial yang berlatar belakang perbedaan agama. Logikanya jelas, bila setiap warga terlindungi haknya, itu mereka terlindungi haknya untuk menganut agama atau kepercayaan apapun, maka tidak hak atau merupakan pelanggaran hukum bila ada pihak manapun termasuk negara mengusik aktivitas keagamaan warga itu. Nah, lantaran memang yang sebaliknya itulah justru yang paling sering terjadi, yaitu gangguan terhadap kehidupan beragama warga tertentu oleh kelompok massa beragama lain atau oleh aparat negara yang sudah dikendalikan oleh hasrat kelompok massa, maka hak asasi manusia semakin ternilai sebagai kunci jawaban utama atas segala masalah, menjadi gantungan harapan segala masalah gitu. Nah, sejarah hubungan antar umat beda agama di seluruh dunia semenjak dahulu kala memang menunjuk alur logika yang sama. Hak asasi manusia atau human rights hendak dijadikan kunci untuk segala masalah. Malah sebagaimana sudah saya ungkap tadi sejarahnya, apa yang ada dalam masyarakat modern kita sekarang yang kita kenal dengan hukum positif HAM, itu embrio utama kan dari misalnya Bill of Rights di Inggris, kemudian tahun 1789 di Prancis ada Déclaration des droits de l'homme du citoyen, deklarasi hak manusia dan hak warga negara. Itu semua proses yang pembentukan dan pematangannya
berlangsung seutuhnya di dalam sejarah permusuhan saling bantai antar umat beragama di Eropa yang berkobar-kobar selama berabad-abad, menelan sangat banyak korban gitu. Di masa kita sekarang, bahkan tuntutan penegakan HAM sering sudah terdengar seperti ayat-ayat suci, bahkan diucapkan dengan nada doa, wishful oleh umat beragama. Terlebih bila mereka sedang terposisi dalam posisi minoritas, sedang mengalami penyesahan dan penyesakan, ketidakadilan berkepanjangan oleh umat agama mayoritas. Nah, mereka akan bergantung pada HAM, hak asasi manusia. HAM itu menjadi tumpuan harapan. Dan itu memang mudah kita maklumi karena hak-hak asasi manusia itu memang terlembaga dalam hukum negara dan kuasa negara. Itu yang negara merupakan kekuatan terbesar, itu kan, memegang wewenang otoritas itu, gitu. Sehingga sekali lagi dan akan selalu berulang-ulang, bila ternyata masih saja terjadi pelanggaran HAM atau hak-hak yang bahkan sudah dinilai sakral itu, maka kembali HAM itu akan diteriakkan. Dalam posisi itu, sehingga dari zaman ke zaman, masyarakat, para cendekiawan tidak pernah sempat memikirkan masalah konseptual dari HAM itu. Mereka menganggap tinggal diwujudkan, padahal ketika diwujudkan ternyata enggak. Itu jadi udah diyakini sebagai dogma bahwa HAM itu akan beres gitu. Kita ingat di Indonesia baru belasan tahun lalu ketika di DPR diajukan rancangan undang-undang kerukunan umat beragama itu seorang tokoh Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tegas menolak. Kenapa? Karena menurutnya yang dibutuhkan cukuplah penegakan kebebasan beragama dalam HAM itu. HAM itu saja. Selesai semua. Hanya tinggal menegakkan hak asasi manusia itu. Gitu. Diyakini bahwa seluruh segi aspek kerukunan umat beragama itu hanya buah-buah indah dari hak asasi manusia. Itu. Dengan semua kenyataan itu karena tidak beres konsep, maka bila langsung kita mendengar misalnya ada orang menolak HAM, bahkan masih ada negara-negara yang masih menolak HAM, termasuk negara gereja, orang bingung, loh itu ada apa? Nah, kita akan membahasnya semua itu lebih dalam lagi